Baik, buka matamu dan biarkan dunia masuk ke dalamnya. Mari ikuti aku dalam perjalanan menuju organ terkompleks kedua di tubuhmu setelah otak. Tapi perhatikan baik-baik, karena semua ini akan terjadi dalam sekejap mata. Tugas pertama yang kita punya, memasuki mata. Mari kita ikuti partikel debu yang mengambang dan mendarat di kornea ini. Kornea adalah kubah luar yang menutupi matamu. Kamu bahkan bisa merasakan bentuknya. Tutup kelopak matamu, taruh jari telunjukmu di atasnya, jangan lupa cuci tangan dulu, lalu gerakan matamu ke kiri dan ke kanan. Terasa ada benjolan? Nah, itu dia. Di sini tak ada pembuluh darah. Korneamu mendapatkan oksigen langsung dari udara, dengan kata lain, matamu bernapas, tapi kornea dipenuhi saraf yang sangat sensitif. Saat merasakan benda asing, otot-otot tercepat di tubuhmu mulai bergerak. Matamu berkedip, partikel debu itu pun terhempas. Mari kita coba ini lagi. Satu-satunya cara untuk masuk ke mata adalah dengan cahaya. Begitulah cara penglihatanmu bekerja, dan itu sebabnya kamu tak bisa melihat dalam gelap. Ya iyalah, tapi bagaimana kita bisa melihat objek yang tidak memancarkan cahaya? Cahaya yang datang dari sumbernya, baik itu bohlam atau matahari, mengenai objek. Sebagian diserap dan sebagian dipantulkan lalu masuk ke mata kita. Pantulan itulah yang terlihat di matamu. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Sekarang, ruangan ini masih terlalu gelap. Ada yang bisa menyalakan lampu? Nah, begini lebih baik. Mari mendekat ke mata dan bergerak dalam kecepatan cahaya, lalu melewati kornea. Bentuk kornea menyerupai kubah untuk membantu memfokuskan cahaya ke tempat selanjutnya, lensa. Tapi sebelum sampai di sana, kita melewati pupil. Tapi ini bukan lingkaran hitam di bola matamu, melainkan lubang. Warnanya hitam karena tak ada cahaya di dalam matamu. Sementara itu, warna merah yang muncul ketika kamu difoto menggunakan flash disebabkan cahaya dari kamera melewati dan memantul di bagian belakang matamu. Di sana, penuh pembuluh darah, jadi pupil matamu menyala merah. Tapi pupil ini terlalu kecil, aku hampir tak bisa masuk. Oh, cahayanya terlalu terang. Otot-otot kecil di irismu, yaitu bagian berwarna di matamu yang kita semua ketahui dan kagumi, telah mengendur agar pupil mengecil. Dengan begini, cahaya yang masuk tidak terlalu banyak dan melindungi matamu dari cahaya yang terlalu terang. Redupkan lampunya sedikit, maka otot iris pun berkontraksi. Pupil menjadi lebih besar karena mata butuh lebih banyak cahaya. Akhirnya, kita sudah menembus pupil dan melihat lensa yang sedikit lebih besar dari kancing baju. Seperti telinga dan hidung, lensa mata terus tumbuh sepanjang hidup. Dan, sama seperti kamera, lensa mata memfokuskan cahaya lebih tajam. Dengan begitu, cahaya mengenai tepat di tempat dia harus berada di retina, yaitu di bagian belakang mata. Sepertinya manusia yang kita tumpangi ini rabun jauh, objek di kejauhan tampak buram. Lihatlah di mana lensa memfokuskan cahaya menjadi satu titik, bukan di retina, tapi sedikit di depannya. Ini terjadi ketika matamu agak terlalu panjang. Jika kamu rabun dekat, objek di dekatmu tampak buram, titik fokus itu berada di belakang mata karena bola matamu terlalu pendek. Jangan khawatir, semua bisa diperbaiki oleh kacamata. Oh, ini lebih luas daripada dugaanku. Halo? Ya, itu karena kamu cuma melihat sekitar 1/6 matamu ketika bercermin. Sisanya ada di dalam kepalamu. Seperti lagu itu, ukuran matamu kira-kira sebesar bola pingpong. Dan di dalam organ yang tampaknya kecil ini, ada lebih dari 2 juta bagian yang bekerja. Tunggu, semuanya bergeser ke kanan. Sekarang ke kiri. Manusia kita pasti sedang mencari sesuatu. Matamu bergerak berkat 6 otot yang menahannya di rongga mata. Saat satu sisinya berkontraksi, pandanganmu berubah arah. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke semua arah. Baik, semuanya sudah tenang. Jadi, mari kita lanjutkan mengikuti arah cahaya. Katakanlah, kamu sedang melihat apel besar mencolok yang tergeletak di atas meja biru. Serta, ada bola lampu kuning digantung di atasnya. Jika kamu bisa melihat gambar ini di layar belakang matamu, bentuknya sebenarnya terbalik. Ini terjadi karena lensa membelokkan cahaya. Tapi
Tapi, kamu tak bisa melihat gambar ini di retina karena mata bukanlah proyektor. Gambar ini cuma cahaya yang mengenai beberapa jaringan di dinding belakang bola mata. Ada saraf dan reseptor khusus di sana. Keduanya mengubah cahaya yang masuk ke mata menjadi impuls saraf yang kemudian diterjemahkan dan dinalari oleh otak. Jadi, perjalanan kita berlanjut. Inilah reseptor tadi. Bentuknya bisa berupa kerucut atau batang. Kerucut membuat matamu yang luar biasa bisa mendeteksi sampai 7 juta warna. Namun, yang mengejutkannya, kerucut ini hanya terdiri dari 3 jenis, merah, hijau, dan biru. Kombinasi dari ketiganya lah yang memungkinkanmu melihat magenta, chartreuse, atau cyan. Kecuali bagi orang yang buta warna. Bisa jadi mereka kehilangan salah satu dari jenis warna tadi atau itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi, orang yang buta warna sama sekali tidak melihat warna tertentu atau warna objek yang dilihat agak samar. Misalnya, jika kerucutmu yang sensitif warna hijau bermasalah, warna hijau dan kuning akan terlihat coklat kemerahan. Ada juga sel batang. Tugasnya menangkap warna hitam, putih, dan lebih dari 500 rona abu-abu di antaranya. Rupanya, ada lebih dari 50 rona abu-abu. Sel batang di matamu juga lebih banyak dibanding kerucut dan sebagian besar bertanggung jawab atas penglihatan periferalmu. Yap, segala sesuatu di luar bidang penglihatan langsungmu terlihat seperti TV hitam putih. Sel batang juga membantumu melihat saat cahaya redup. Fotoreseptor di matamu sangat sensitif, mereka bahkan dapat memproyeksikan gambar yang sebenarnya tidak ada. Kamu pernah menatap cahaya terang, lalu memejamkan mata atau mematikan lampu, tapi kemudian kamu masih bisa melihat bentuk bola lampu yang melayang di depan matamu? Itu disebabkan oleh fotoreseptormu yang terus mengirim informasi visual ke otak. Sel batang dan kerucutmu terhubung ke neuron sehingga data dialirkan lewat sana dan dikirim ke saraf optik. Disinilah pembuluh darah dan jalur utama ke otak masuk dan keluar dari bola mata. Ini juga tempat titik butamu berada, sebab tak ada sel batang atau kerucut di sini. Kamu juga bisa mengujinya, ambil selembar kertas dan pena. Tunggu sebentar, oke. Nah, buat titik di sisi kiri dan tanda tambah dengan jarak 1 tangan di sebelah kanannya. Pegang kertas di depanmu, tutup mata kanan, lalu tatap tanda tambah tadi. Tanda titik akan menghilang karena berada di titik butamu. Kalau tidak hilang, gerakan kertas mendekat atau menjauh sampai titik itu hilang. Lakukan hal yang sama dengan menutup mata kiri dan tatap titik menggunakan mata kanan. Tanda tambah pun akan hilang saat memasuki titik butamu. Kamu tidak menyadari ada titik buta ini karena otakmu mengisi informasi yang hilang. Jadi, mari kita berjalan melewati saraf optik dan masuk ke penafsir pesan, yaitu otak. Au, aku kesetrum. Ah iya, kita berada di sistem saraf saat ini. Jadi, kita bergerak bersama impuls listrik. Saraf optik mengarah ke korteks visual otak. Disinilah gambar terbalik diterjemahkan menjadi sesuatu yang kita pahami. Itu meja biru dan ada apel merah tergeletak di atasnya. Juga ada lampu kuning bersinar di atasnya. Otakmu pun tahu mana yang atas dan bawah berkat telingamu. Sebenarnya sih, sistem keseimbanganmu yang memang sebagian besar berada di telinga. Mari lanjut. Otak juga merupakan tempat kepingan-kepingan puzzle yang hilang seperti objek di titik butamu. Diisi dengan informasi dari koleksi arsipnya yang super besar. Titik di sebelah kiri berada di titik buta, jadi aku akan mengisi ruang yang kosong dan membuatnya terlihat seperti kertas putih mulus di sana. Tapi, perjalanan kita bukan dimulai saat memasuki mata bersama cahaya. Perjalanan kita dimulai ketika cahaya dari sumbernya memantul dari suatu objek, lalu ke mata. Kenapa kita melihat warna yang berbeda-beda? Karena cahaya yang terlihat bergerak dalam panjang gelombang yang berbeda. Apel merah di atas meja menyerap warna lain dan memantulkan gelombang cahaya merah, yang istilahnya juga gelombang cahaya merah. Sementara meja memantulkan warna biru dan begitu seterusnya. Sementara benda hitam menyerap semua cahaya dan benda putih memantulkan sebagian besar cahaya. Gelombang yang dipantulkan itu mengenai sel kerucut dan batang yang sensitif terhadapnya. Dan duniamu menjadi penuh warna, terutama gelombang cahara merah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu.
Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.